Saya pernah bekerja di sebuah industri yang menurut saya sih lumayan menarik itu bidangnya. Sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Perusahaan ini bergerak di bidang perhiasan. Jadi perhiasan perak dan batu yang biasanya disebut gemstone. Gemstone itu bisa batu berharga atau batu semi berharga. Banyak yang nanya, batu itu mahal nggak sih? Ya saya bilang ya itu tergantung, katakanlah aquamarine, katakanlah begitu, itu bisa dijual seharga misalnya 300-400 ribu, udah jadi cincin perak, ada batunya, tapi bisa juga harganya jutaan bahkan miliaran. Itu tergantung mutu batunya. Yang menurut saya paling banyak dicari orang itu adalah rose quartz, itu warnanya pink. Terus ada lagi amethyst, itu yang ungu. Kemudian jade atau bahasa Indonesianya giok. Ada lagi yang mungkin di atasnya lagi soal harga itu larimar. Kenapa larimar ini agak lebih mahal dari yang lain? Itu karena memang nggak didapatkan di semua tempat. Larimar ini adanya cuman di negara Dominika dan di Karibia. Warnanya biru muda dan kemudian ada guratan-guratan putih seperti air laut yang kena cahaya. Itu bagus sekali. Dan kemudian ada lagi ammonite atau ammonite fosil. Ammonite ini adalah binatang kecil yang hidup di lautan. Musnahnya bersamaan dengan dinosaurus. Berbeda dengan fosil dinosaurus yang pastinya sangat berharga. Kalau ammonite ini cenderung nggak mahal lah ya, dan gampang ditemukan. Saya punya satu contohnya. Jadi ammonite ini bentuknya seperti nautilus. Katakanlah masih sepupunya cumi-cumi dan nautilus. Cuman yang anehnya kenapa cumi-cumi dan nautilus masih hidup sampai di zaman sekarang, sedangkan ammonite ini musnah, itu bisa dibaca sendiri. Saya sendiri pas bacanya saya agak pusing ya, panjang sekali ceritanya. Nah, batu-batu ini ketika mau dibikin jadi perhiasan, itu kita bisa bermacam-macam cara. Misalnya membiarkan batu itu apa adanya. Ya, kasar aja. Misalnya batu ini nih dibiarin kasar aja nih. Jadi ini ametis yang seperti ini, tidak diasah, jadi nggak ada mengkilatnya. Bisa juga diasah seperti ini. Ini adalah lapis lazuli. Kalau dari dekat ini bisa kelihatan ada titik-titik keemasannya. Nah, ini diasah jadi bentuknya seperti ini. Di istilahnya sih ini cabochon ya. Ini juga dibiarin apa adanya, tidak diasah karena memang ini mungkin nggak kelihatan ya. Ini kristal. Jadi kristal itu adalah batu yang berbentuk geometris. Jadi permukaannya tuh seperti terpotong, ada bentuk-bentuk seperti ini, terus ujungnya lancip. Nah, itu bukan kita buat begitu dengan mesin, tapi memang alam yang membuatnya seperti itu. Makanya bentuk kristal ini lumayan banyak dicari orang dan harganya lebih mahal. Sedangkan kalau ini adalah opal. Opal sendiri warnanya macam-macam, biru kehijauan, ada juga yang putih, dan kalau nggak salah tuh yang mahal sekali itu warnanya hitam. Ada lagi faset, itu cara memotongnya seperti yang biasa dilakukan pada berlian. Balik lagi, mahalkah harganya? Nah, saya bilang sih itu sangat tergantung kualitas dari batu itu. Kalau yang sangat mahal sekali ya ada, kayak misalnya cincinnya Lady Di waktu dia bertunangan, dan sekarang sudah harganya $500.000 atau 7,2 miliar. Saya rasa sih selain karena memang batunya bagus, tapi juga sejarahnya dan siapa yang pernah memakai batu ini. Jadi itu yang membuat harganya tinggi juga. Sedangkan aquamarine, cincin yang dipakai oleh Meghan Markle waktu dia resepsi pernikahannya yang malam hari,
Jadi dia dapat ini sebagai warisan dari Lady Di juga. Diperkirakan harganya 1,5 miliar. Sekian dulu cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.